Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, aku Anugrah Syaputra Sibarani dari kampus Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Komputer KOMA. Kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu HKI, sejarah, fungsi, macam-macam, dan contoh pelanggaran HKI. Dimulai dari apa sih HKI itu? HKI itu HKI atau hak kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya pikiran mereka. Ini mencakup berbagai bentuk, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Tujuan utama HKI adalah melindungi inovasi dan kreativitas agar pencipta dapat memperoleh manfaat dari karya mereka. Dengan adanya HKI, diharapkan akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, HKI juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Secara keseluruhan, HKI berperan penting dalam meningkatkan investasi di bidang kreativitas dan inovasi. Berbicara terkait HKI, tentu tidak terlepas dari sejarah HKI itu sendiri. HKI bermula dari kebutuhan untuk melindungi hasil kreativitas manusia dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Pada abad ke-15, penemuan mesin cetak memicu perlunya perlindungan karya tulis, diikuti oleh Statuta Anne di Inggris pada tahun 1710 yang dianggap sebagai undang-undang hak cipta pertama. Pada abad ke-7, pada abad ke-17, sistem paten mulai diterapkan, memberi hak eksklusif kepada penemu atas penemuan mereka. Berne Konvensi pada tahun 1886 menjadi perjanjian internasional pertama yang mengatur perlindungan hak cipta. WIPO didirikan pada tahun 1967 untuk mengkoordinasikan perlindungan HKI secara global. Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, Undang-Undang HKI terus diperbarui untuk menghadapi tantangan baru, termasuk di Indonesia yang mulai mengatur HKI secara formal sejak tahun 1982. Setelah mengetahui apa itu HKI dan sejarahnya, kita akan lanjut terkait fungsi dari HKI. HKI berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya Anda ke Haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi, tanpa takut menyalahi hukum. Contohnya, misalnya seorang penulis novel mendaftarkan karyanya ke Haki. Dengan pendaftaran ini, penulis memiliki hak eksklusif untuk menjual dan mendistribusikan bukunya, serta mencegah orang lain menerbitkan atau menjual karya tersebut tanpa izin. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Pendaftaran hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomak karya orang lain. Selain itu, pendaftaran ini juga memberikan bukti resmi yang dapat digunakan dalam proses hukum jika terjadi sengketa, sehingga memperkuat posisi Anda dalam mempertahankan hak atas karya tersebut. Contohnya, misalnya seorang fotografer mendaftarkan foto-fotonya sebagai hak cipta. Ketika menemukan bahwa ada perusahaan menggunakan foto-fotonya tanpa izin di iklan mereka, fotografer tersebut dapat menggunakan bukti pendaftaran hak ciptanya untuk menuntut perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan Haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menciptakan karya terbaik. Misalnya, sebuah startup teknologi mendaftarkan aplikasi yang mereka kembangkan. Dengan perlindungan Haki, mereka termotivasi untuk berinovasi lebih lanjut, yang mendorong perusahaan lain untuk mengembangkan aplikasi baru yang lebih baik demi bersaing di pasar. Kemudian yang keempat yaitu memiliki hak monopoli. Kita harus ingat bahwa sistem pendaftaran haki itu diberikan pada pihak yang mendaftar pertama ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi selagi produk Anda itu masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka lebih baik segera didaftarkan. Pendaftaran di awal ini juga membuat kita memiliki hak monopoli, yang dimana pihak lain itu akan terlarang untuk menggunakan haki kita tanpa izin. Contohnya, seorang desainer fashion menciptakan koleksi pakaian baru dan mendaftarkan desainnya. Dengan pendaftaran ini, desainer tersebut memiliki hak monopoli untuk melarang desainer lain meniru atau memproduksi pakaian dengan desain serupa tanpa izin.
sehingga menjaga keunikan nilai brandnya. Untuk macam-macam haki itu sendiri, haki terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri atau industrial property rights. Untuk hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak, sirkuit terpadu, kemudian yang terakhir yaitu rahasia dagang. Dimulai dari paten. Paten adalah ketika diberikannya hak eksklusif kepada penemu untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan penjualan penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan web DJKI, paten biasanya berlaku 20 tahun sejak diajukan. Paten melindungi inovasi teknis seperti produk atau proses baru. Contohnya, seorang ilmuwan mengembangkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi energi dalam panel surya. Setelah mendaftarkan paten, ilmuwan tersebut dapat melarang perusahaan lain menggunakan metodenya tanpa izin. Kemudian, ada juga paten sederhana. Paten sederhana ini sering juga disebut sebagai paten kecil, yaitu untuk melindungi inovasi yang lebih sederhana dan biasanya lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan. Biasanya syaratnya juga tidak seketat paten biasa. Namun untuk perlindungannya, durasi perlindungannya lebih pendek, yaitu 10 tahun atau setengahnya dari paten biasa. Misalnya yaitu seorang pengrajin menciptakan alat sederhana untuk membantu membuka tutup botol dengan lebih mudah. Inovasi ini tidak kompleks sehingga mereka dapat mendapatkan paten sederhana untuk melindungi desain alat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada desain industri atau industrial design. Desain industri itu sendiri melindungi penampilan visual dari suatu produk termasuk bentuk, pola, atau warna. Perlindungan ini biasanya berlaku selama 15 tahun. Contohnya, sebuah perusahaan membuat desain unik untuk botol minuman mereka. Dengan mendaftarkan desain industri, mereka dapat melarang kompetitor membuat botol dengan desain yang serupa. Kemudian selanjutnya ada trademark atau merek. Merek adalah tanda yang membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain. Merek dapat berupa nama, logo, atau simbol dan memberikan perlindungan hak eksklusif untuk penggunaan tanda tersebut dalam bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan mobil mendaftarkan logo mereka sebagai merek. Logo tersebut tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain dalam konteks yang sama, sehingga melindungi identitas dan reputasi mereka. Kemudian keempat yaitu ada penanggulangan praktik persaingan curang atau repression of unfair competition. Penjelasan terkait ini yaitu ini mencakup perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau menipu yang merugikan pesaing. Ini dapat mencakup pencurian rahasia dagang, penggunaan merek yang menyesatkan, atau iklan yang menipu. Misalnya, sebuah perusahaan menggugat pesaing yang menggunakan iklan yang menipu tentang kualitas produknya sehingga mengganggu pasar secara tidak adil. Kemudian selanjutnya yaitu ada desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Perlindungan ini diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang digunakan dalam produk elektronik. Perlindungan ini biasanya berlaku selama 10 tahun sejak diterbitkan. Contohnya, sebuah perusahaan menciptakan desain unik untuk sirkuit terpadu yang dapat meningkatkan performa perangkat. Mereka mendasarkan desain tersebut untuk melindungi inovasi dari peniruan. Kemudian yang terakhir ada rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang meliputi informasi bisnis yang tidak diketahui publik dan memberikan keuntungan kompetitif, seperti resep, rumus, atau proses produksi. Perlindungan tidak memiliki batas waktu selama informasi tersebut tetap rahasia. Contohnya, sebuah perusahaan makanan menjaga resep rahasia untuk saus khusus yang membuat produk mereka unik. Selama resep tersebut tidak diungkapkan, perusahaan memiliki hak untuk mempertahankannya sebagai rahasia dagang. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa icon-icon yang mungkin sering kita lihat dalam suatu merek atau produk-produk, namun kita masih mungkin beberapa belum tahu artinya. Misalnya logo C dalam lingkaran. Logo C dalam lingkaran ini berarti logo copyright atau hak cipta. Ini menunjukkan bahwa suatu karya dilindungi oleh hak cipta untuk melindungi karya orisinal seperti tulisan, musik, seni, dan perangkat lunak. Contohnya sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis dan didaftarkan dengan hak cipta akan menggunakan simbol C di sampulnya. Kemudian ada logo R. Logo R ini menunjukkan bahwa merek tersebut terdaftar secara resmi.
Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan merek tersebut oleh pihak lain. Contohnya, logo perusahaan makanan yang terdaftar akan menggunakan simbol R di sampingnya. Kemudian ada logo trademark. Logo trademark atau TM ini adalah kebalikan dari logo R. Logo trademark ini digunakan sebagai merek yang belum merek tetapi belum terdaftar. Ini memberitahu publik bahwa pemilik masih mengklaim hak atas merek tersebut. Misalnya sebuah startup menggunakan nama baru untuk produk mereka. Mereka mungkin menambahkan logo TM di samping nama produk mereka sampai mereka menyelesaikan proses pendaftaran. Kemudian ada logo SM atau Service Mark. Service Mark ini digunakan untuk menunjukkan merek jasa yang belum terdaftar. Ini mirip dengan trademark tetapi khusus untuk layanan bukan produk. Contohnya sebuah perusahaan konsultan yang menggunakan nama unik untuk layanannya dapat memberikan logo SM di samping nama mereka. Kemudian ada logo CC atau Creative Commons. Simbol CC ini menunjukkan bahwa karya tersebut dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons. Ini memungkinkan pencipta untuk memberikan izin tertentu kepada pihak orang lain untuk menggunakan karya mereka dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan hak cipta tradisional. Simpelnya, simbol CC ini menunjukkan bahwa orang lain boleh menggunakan karya kita namun dengan batasan penciptanya. Contohnya, sebuah foto yang dibagikan di internet diberikan lisensi CC ini dapat digunakan oleh orang lain selama mereka memberi atribusi kepada fotografer dan mengikuti ketentuan lisensi. Dan yang terakhir ada simbol P dalam lingkaran. Ini menunjukkan bahwa hak cipta atau rekaman suara atau fonogram. Ini menandakan bahwa pemilik rekaman memiliki hak eksklusif atas reproduksi, distribusi, dan pertunjukan rekaman tersebut. Simbol P ini merujuk kepada fonogram. Contohnya sebuah album musik yang mungkin terlihat seperti logo P, kemudian 2024 nama label. Ini menunjukkan bahwa label rekaman tersebut memiliki hak atas rekaman suara yang ada dalam album tersebut, melindungi mereka dari penggunaan ilegal oleh pihak lain. Selanjutnya ada juga contoh pelanggaran HKI. Contoh pelanggaran HKI itu misalnya ketika seorang individu mengunggah film terbaru ke situs web, berbagi file tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini termasuk membagikan salinan digital film tersebut yang jelas melanggar hak cipta yang dimiliki oleh studio film. Pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum terdapat terhadap individu tersebut untuk menghentikan distribusi ilegal dan meminta ganti rugi. Demikian penjelasan saya terkait HKI. Kesimpulannya, tetaplah izin untuk mengambil karya atau sebagian karya orang lain. Dan tolong jika karya tersebut bukan milik Anda, jangan klaim sebagai milik sendiri. Apalagi sampai menggunakannya untuk kebutuhan komersil. Karena seharusnya semua orang harus paham terkait etika itu sendiri. Saya Anugrah Syaputra Sebarani, pamit untuk diri. Terima kasih.